Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya kita bisa melaksanakan kuliah pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Aliza Pujiawati selaku moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Wawasan Nusantara dan Geopolitik. Yang selanjutnya kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Aliza Pujiawati. Yang kedua, Bella Wahyu Puspita. Yang ketiga, Risma Amelia Putri. Yang keempat, Riana Pramuji. Dan yang kelima, Matsua Pinuri. Presentasi kali ini dibagi dalam 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk sesi pertama yaitu pembukaan yang diawali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan. Next. Wawasan Nusantara menurut para ahli dari Lemhanas tahun 1999, sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis. Selanjutnya ada dari Danu Saputro, sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling terhubung. Next. Selanjutnya ada hakikat dan unsur. Adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia diharapkan dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada unsur, terdapat 3 poin, yaitu ada wadah, isi, dan tata laku. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut Negara Indonesia. Selanjutnya ada isi atau konten. Wawasan Nusantara mengusung sebuah konsep tentang persatuan. Bangsa Indonesia dituntut untuk dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, baik dalam kebinekaan ataupun dalam berbangsa dan bernegara. Isi dari wawasan Nusantara yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Yang terakhir ada tata laku. Tata laku merupakan output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Tata laku dapat diukur dari beragam aspek, antara lain tata laku batiniah, yaitu sebuah sifat yang didasari karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ada tata laku lahiriah, yaitu sebuah sikap yang dihasilkan dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asas wawasan Nusantara dan fungsi wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Asas wawasan Nusantara yang pertama adalah kepentingan bersama atau tujuan yang sama, yang berarti bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang sama demi tercapainya kesejahteraan dan persatuan negara. Asas ini sangat penting digunakan terutama ketika bangsa Indonesia menghadapi penjajah
dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun dengan cara yang berbeda-beda, tetapi kepentingan bangsa Indonesia tetap sama, yaitu berusaha mencari solusi untuk menghadapi penjajah demi memperoleh rasa aman dan merebut kemerdekaan. Adanya kepentingan bersamalah yang membuat bangsa Indonesia jadi bersatu. Setelah kemerdekaan Indonesia, asas kepentingan bersama dijadikan sebagai landasan untuk membangun dan mengisi kemerdekaan guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asas wawasan Nusantara berikutnya adalah asas keadilan. Asas keadilan di Indonesia merujuk pada pembagian hasil yang seimbang dengan tidak merugikan para pihak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan golongan atau umum. Nah, dalam mewujudkan cita-cita nasional, prinsip keadilan harus kita junjung dengan tinggi dan ditegakkan pada semua golongan atau kelompok tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang ketiga itu ada asas kejujuran. Dalam menjalankan wawasan Nusantara harus didasari pada sifat dan perbuatan yang jujur. Asas kejujuran mencerminkan sebuah perbuatan harus sesuai dengan kenyataan dan hukum yang berlaku. Jadi, ketika kita melakukan suatu tindakan itu harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan berdasar pada hukum, ketentuan, dan kebijakan yang berlaku. Hal ini wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Kejujuran menjadi asas yang sangat penting dan harus ditegakkan pada asas wawasan Nusantara. Yang selanjutnya asas solidaritas. Asas ini merupakan asas yang bertujuan untuk saling memahami dan saling menghargai antar sesama dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan. Adanya asas ini agar terbentuk hubungan antar sesama yang menimbulkan rasa percaya, saling menghormati, dan saling berkorban, sehingga menjadi kekuatan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Kemudian asas kerjasama. Kerjasama juga termasuk sebagai salah satu asas-asas wawasan Nusantara. Asas ini menetapkan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu. Dengan adanya asas kerjasama ini, kita itu dapat melakukan suatu pekerjaan dengan mudah gitu, baik dalam kerja kelompok, baik kerja kelompok besar, baik dengan kelompok kecil, yang dapat mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian asas wawasan Nusantara yang terakhir adalah asas kesetiaan. Pada asas ini bertujuan untuk setia terhadap kesepakatan bersama guna mencapai tujuan nasional. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dan harus terus dipertahankan sampai kapanpun. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia dimulai dengan dicetuskannya dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangat penting dan menjadi modal utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jadi, jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini hancur atau bahkan tidak ada, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia ini akan berantakan atau bahkan hilangnya negara kesatuan Indonesia. Yang selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, pembentukan rasa kesatuan. Yang kedua, pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan. Yang ketiga, mewujudkan sifat dan sikap yang mementingkan kepentingan nasional. Yang keempat, membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Yang kelima, mewujudkan harmonisasi. Dan yang terakhir, sebagai pilar bangsa. Ya, boleh di next slide. Kemudian ada rasionalisasi. Adanya rasionalisasi yaitu untuk terciptanya
kultur yang sehat dan dinamis, terciptanya sistem ekonomi yang adil, terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, dan yang terakhir terciptanya kesadaran bangsa. Di next slide lagi. Nah, di sini ada pengertian dari geopolitik. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, geo atau bumi, dan politik, yang secara luas merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Adapun geopolitik berdasarkan arti umum, yaitu sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Slide. Selanjutnya ada geopolitik, pengertian geopolitik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Rudolf Gehlen. Geopolitik adalah seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Yang kedua ada dari Hafeznia. Geopolitik adalah studi tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi mereka dengan satu sama lain. Selanjutnya ada menurut Jackson. Geopolitik merupakan studi tentang fenomena politik dalam konteks wilayah. Selanjutnya ada dari Dalzoni. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari keseiringan spasial dari politik atau suatu analisis geografi dari gejala politik. Ruang lingkup geopolitik. Objek dan subjek dari geopolitik yaitu wilayah-wilayah politik. Wilayah-wilayah yang terorganisir dan terintegrasikan tersebut dinamakan negara. Menurut Taylor, sebagaimana dikutip oleh Budiman tahun 2014, geografi politik sebenarnya merupakan ilmu yang mempelajari negara-negara. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari kolerasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada analis pola interaksi. Analis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua ada negara subjek geopolitik. Negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Next slide. Selanjutnya ada perkembangan geopolitik. Secara historis, bangsa Indonesia dapat memerdekakan dan membentuk sebuah negara atas dasar persatuan dan perjuangan bersama dari berbagai keragaman yang ada. Berikut ragam latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, di antaranya yang pertama rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. Yang kedua ada wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai teritorial sea and maritime clearing ordonancy atau TZMKO 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Masih berlakunya TZMKO 1939, laut yang berada di luar jarak 3 mil termasuk lautan bebas dan sebagai perairan internasional. Dengan kondisi tersebut jelas sangat mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Wilayah
negara Indonesia menjadi terbatas dan memungkinkan pihak luar dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Untuk dapat menjadi negara yang berdaulat, diperlukan upaya yang inovatif dan konsisten untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu upaya tersebut yaitu merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh. Maka pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda untuk menggantikan TZMKO tersebut. Nah, dari deklarasi Juanda tersebut, intinya yaitu wilayah laut teritorial Indonesia tidak lagi berjarak sejauh 3 mil dari garis pantai. Secara lebih rinci, isi dari deklarasi Juanda yang pertama, perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis besar dari garis dasar. Yang keempat, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang permasalahan wawasan Nusantara dan juga geopolitik. Yang pertama ada permasalahan wawasan Nusantara. Kasus yang pertama adalah sengketa Laut Natuna. Sebelum adanya kasus ini telah disetujui pada tahun 1982, yaitu disepakati Perjanjian Hukum Laut Internasional. Dan kasus ini tuh dimulai pada Maret 2016 ketika adanya insiden masuknya kapal Tiongkok ke perairan Laut Natuna. Nah, sebelumnya Laut Natuna sendiri berada di Kepulauan Riau dan di Kabupaten Natuna. Nah, di situ berbatasan langsung dengan Singapura dan juga Cina. Nah, dengan adanya kasus yang pertama ini, Indonesia itu hanya memperkuat sistem ketahanan wilayahnya, yaitu dengan cara mengirimkan kapal-kapal patroli ke wilayah perairan Natuna. Selanjutnya, kasus ini terjadi kembali di Desember 2019. Tapi pada kasus ini pun Indonesia bukan hanya mengirimkan kapal-kapal patrolinya saja, tapi pada tahun ini Cina itu beranggapan bahwa perairan yang mereka duduki saat itu tuh adalah miliknya karena mengusung konsep Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang diklaim secara sepihak oleh Cina. Dan Presiden Jokowi pun agak sedikit marah dengan Presiden itu menerjunkan beberapa kapal perang yang dipimpin oleh beliau sendiri ke perairan Natuna. Klaim Natuna pun pernah diajukan kepada PBB oleh Cina, tapi klaim ini pun tidak disetujui oleh PBB karena dianggap atau bertentangan dengan hukum internasional yang telah disepakati pada tahun 1982 tersebut. Boleh di next. Selanjutnya adalah lepasnya Timor Leste dari NKRI. NKRI itu masuk ke negara Timor Leste pada saat Timor Leste itu sedang dengan suasana kacau-kacaunya karena pada saat itu Timor Leste sedang diduduki oleh Portugis, tapi Portugis itu mengadakan operasi ataupun revolusi bunga gitu, dan itu tuh membuat Timor Leste terpecah menjadi 3 kubu atau 3 bagian. Salah satunya itu ada kubu yang menginginkan Timor Leste berdiri secara sendiri ataupun merdeka mandiri, yang kedua ingin Timor Leste tetap berada bersama Portugis, dan yang ketiga adalah ingin Timor Leste masuk ke dalam negara Indonesia. Nah, adanya perseteruan antara ketiga kubu tersebut yang menjadikan satu kesepakatan, yaitu ingin Timor Leste masuk ke Indonesia. Nah, pada tahun 1976 diadakanlah agresi militer ataupun Operasi Seroja yang memakan 200 korban jiwa. Nah,
adanya integrasi dari Indonesia pun, Timor Leste akhirnya pada tahun 1976 dan tepatnya 17 Juli resmi berintegrasi dengan Indonesia dengan menjadi bagian ke-27 provinsi di Indonesia. Tapi pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, Timor Leste itu mengajukan untuk mengundurkan diri atau keluar dari Indonesia karena Timor Leste menganggap pada saat integrasi berlangsung itu adalah kasus pelanggaran HAM katanya. Dan Australia pun sempat mengajukan saran kepada Presiden B.J. Habibie pada saat itu, yang mana sarannya adalah agar Timor Leste berdiri secara sendiri ataupun agar Timor Leste menentukan nasibnya sendiri. Tapi saran tersebut tidak diterima mentah-mentah oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie pun pernah mengajukan satu otonomi luas kepada Timor Leste, tapi jika Timor Leste menolaknya, maka dengan sangat terpaksa Indonesia harus melepaskan Timor Leste. Dan sayangnya Timor Leste itu pada saat itu menolaknya. Dan di 20 Mei tahun 2000, akhirnya Timor Leste secara resmi keluar dari NKRI. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke dalam kasus geopolitik. Kasus geopolitik yang pertama adalah kasus Pulau Sipadan dan Legitan, yaitu dua pulau yang menjadi sengketa antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan yang kedua adalah konflik perairan Ambalat. Sebenarnya kedua kasus ini pun sangat berhubungan karena jika tidak ada kasus Pulau Sipadan dan Legitan, maka tidak akan ada kasus perairan Ambalat. Boleh di next. Kasus Pulau Sipadan dan Legitan. Kasus ini tuh terjadi pada awalnya itu belum terjadi sih. Awalnya itu pada tahun 1967 ada pertemuan dua negara yaitu Indonesia dan juga Malaysia yang membahas tentang teknis hukum laut. Tapi ternyata kedua negara ini memasukkan Sipadan dan juga Legitan itu ke dalam peta wilayahnya masing-masing. Nah, pada tahun 1967 ini Pulau Sipadan dan Legitan itu menjadi status quo, yang dimana status quo di sini diartikan oleh Indonesia bahwa Sipadan dan Legitan itu tidak boleh ditempati oleh siapapun. Dan tapi Malaysia itu menganggap status quo di sini adalah Sipadan dan Legitan tetap menjadi milik Malaysia. Dan karena anggapan itulah Malaysia mulai membuat resort-resort di antara Pulau Sipadan dan juga Legitan. Nah, setelah adanya pembangunan resort-resort ini mulai terdengar oleh Indonesia, Indonesia pun nggak tinggal diam gitu. Jadi Indonesia mulai berunding dengan Malaysia dan setelah tidak ada kesepakatan, maka pada tahun 1998 kasus ini pun secara resmi dibawa ke ICJ atau International Court of Justice atau yang biasa dikenal itu sebagai Mahkamah Internasional. Dan keputusannya itu keluar di tahun 2002, tepatnya di 17 Desember tahun 2002, yang mana putusannya itu adalah Sipadan dan Legitan tetap menjadi pulau milik Malaysia. Dan putusan itu pun sebenarnya sangat merugikan bagi Indonesia. Nah, dari putusan ini ada 17 hakim, yang 15 itu adalah hakim dari ICJ itu sendiri, dan satu hakim dari Indonesia, dan juga satu hakim dari Malaysia. Tapi ternyata 16 hakim menyetujui bahwa Sipadan dan Legitan menjadi milik Malaysia. Tentunya karena keputusan itu sangat merugikan ya bagi Indonesia dan berkurangnya wilayah kedaulatan Indonesia. Yang selanjutnya adalah, boleh di next, adanya konflik perairan Ambalat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, konflik ini pun tidak akan ada jika konflik Sipadan dan Legitan itu tidak ada. Nah, salahnya Indonesia ketika adanya konflik Sipadan dan Legitan, Indonesia tidak minta batas-batas garis laut secara pasti kepada ICJ gitu, dan terulanglah kembali konflik ini. Konflik ini itu antara Malaysia dan juga Indonesia, tapi sebelumnya itu pada tahun 1969 Indonesia dan Malaysia itu udah melakukan penelitian ke dasar bawah laut di antara Indonesia dan juga Malaysia untuk menentukan menentukan tapal batas landas kontinen gitu. Jadi kayak batas-batas lautnya gitu. Tapi karena adanya kasus Sipadan dan Legitan, Indonesia sama Malaysia tuh mulai ngeklaim lagi nih pulau si Ambalat ini. Nah, pada tahun 1976 juga 10 tahun berselang dari kasus ini, jadi si Malaysia pun sempat memasukkan Ambalat
ke peta wilayahnya masing-masing. Tapi peta wilayah itu bukan hanya ditolak oleh Indonesia, tapi juga oleh Filipina, Vietnam, Thailand gitu, Singapura, karena mereka itu menganggap bahwa klaim yang diajukan oleh Malaysia ini adalah untuk mengurangi ataupun sebagai upaya perebutan wilayah kedaulatan negara lain. Nah, aksi sepihak Malaysia ini pun diikuti oleh penangkapan kapal-kapal milik Indonesia atau kapal-kapal pelayan milik Indonesia, pelayar milik Indonesia yang melewati laut-laut di perairan Ambalat. Nah, Malaysia itu kan ngeklaim Ambalat gara-gara kasus si Perdana Ligitan ya. Karena mereka itu menganggap bahwa si Perdana Ligitan itu memiliki zona perairannya masing-masing. Dan Ambalat itu sebenarnya pada tahun 1969 kan masuk secara resmi dan telah ditetapkan secara resmi oleh kedua negara tersebut adalah masuk ke perairan Indonesia. Tapi Malaysia itu mengajukan klaim kembali karena kepemilikan si Perdana juga Ligitan. Nah, tahun 2009 setelah adanya beberapa upaya yang dilakukan dan akhirnya berujung pada di 2009 ini, Malaysia dan juga Indonesia sepakat untuk tidak membawa masalah ini ke ICJ dan Indonesia dan Malaysia sepakat bahwa Ambalat adalah milik Indonesia seutuhnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, setelah penyampaian materi, mari kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk berkomentar di video kami di YouTube. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.